Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi di dalam renungan pagi Happy Sword Family. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, buka hati pikiran kami supaya firman boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, dan kami boleh semakin luar biasa bersama denganmu. Kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dengan tadi ya dosa yang tidak disadari atau dosa yang tersembunyi. Kita masih bicara mengenai Ayub. Saya nggak bacakan lagi ayatnya, saya hanya mengulang sedikit mengenai Ayub yang kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama adalah jangan kita terlalu mencintai anak-anak kita. Bukan berarti kita nggak boleh cinta sama anak-anak kita, tetapi cara yang benar kita mencintai anak-anak kita adalah dengan cara mengajarkan mereka takut akan Allah. Ajari mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Ajari mereka tentang siapa Kristus, apa ketetapannya, apa firmannya, apa ketentuannya, dan bagaimana cara kita mengiring Kristus. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Jangan cuma ketika anak kita berdosa, kita bawa dia kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, lalu sudah. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat beberapa orang, terutama Imam Eli, di mana dia mempunyai anak, Hofni dan Pinehas. Lihat, bapaknya nggak pernah menegur anaknya. Dan lihat seperti apa anak-anaknya. Lalu yang kedua, anak-anaknya Harun, yang pernah saya bahas baru minggu kemarin kalau tidak salah. Bagaimana anak-anaknya Harun itu juga sama. Mereka tidak memandang kekudusan Allah dengan begitu. Akibatnya anak-anaknya mati juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda di rumah sayang sama anak-anak Anda, ajari mereka takut akan Allah. Lalu yang kedua, kenapa Ayub dari orang yang kaya gitu ya, tiba-tiba jatuh melarat? Istilah kata tiba-tiba dia, itu karena kerjaan iblis. Betul, memang betul itu kerjaan iblis. Tapi jangan lupa, siapa yang menimbulkan idenya pertama kali? Itu Allah. Allah memanfaatkan rasa iri dari iblis untuk dia makin memurnikan Ayub. Baca ayatnya di rumah lebih hati-hati lagi. Saya nggak bahas itu ya. Yang kedua adalah Ayub belum menyadari dosanya. Saya baca Ayub yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang kedua-dua. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Betul, memang Ayub tidak berbuat dosa. Dia bilang Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Betul. Tapi kalau kita baca lagi ke belakangnya, kita akan melihat bahwa banyak Ayub itu berkeluh kesah tentang Allah. Dia seperti menanyakan keadilan Tuhan di mana. Dia seperti mau bertanya-tanya kepada Tuhan bahwa orang fasik kok lebih beruntung, sedangkan orang yang takut akan Tuhan kurang beruntung. Tanpa sadar Ayub sedang meragukan keilahian Tuhan. Tanpa sadar Ayub sedang meragukan keesaannya Tuhan. Itu kayak orang keagungan Tuhan dia pertanyakan. Karena apa? Dia belum sadar dosanya. Ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau orang seperti ini tidak menyadari dosanya, maka akan masuk ke poin ketiga. Saya sambung saja karena poin 2 dan poin 3 agak sedikit berkenaan. Poin yang ketiga, kalau orang belum menyadari dosanya, maka Ayub merasa dirinya benar. Kalau orang nggak sadar dosanya, dia akan merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar. Di mana ayatnya? Kita baca di dalam Ayub yang ke-40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Judul perikopnya aja sudah ngomong begini. Tuhan menantang Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Wah. Kalau saya ditanya Tuhan kayak gitu, saya mungkin langsung betekuk lutut itu loh, sampai muka ngadep ke tanah, mungkin takut bersama dengan Allah.
Siapa kita mempertanyakan keilahiannya Tuhan? Siapa kita yang mempertanyakan keagungan Tuhan, kemutlakannya Dia, keabsolutannya Dia? Siapa kita? Seperti kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya miskin? Tuhan, kenapa banyak masalah terus dalam hidup saya? Kita nggak punya hak bertanya seperti itu. Kalau kita percaya janjinya, kalau kita percaya tangannya. Makanya saya tadi bilang judulnya, dosa yang tidak disadari atau dosa yang tersembunyi. Ini hal yang berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang itu tidak sadar dosanya. Karena apa tadi? Itu tadi abu-abu. Kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhanlah kita bisa masuk ke dalam hadirat-Nya. Bukan dengan berbuat baik. Tidak. Karena kita diizinkan Allah masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita diperkenankan Tuhan. Makanya kenapa orang sering merasa dirinya benar. Ya kata di Ayub gak berdosa. Betul. Dia orang saleh. Betul. Coba kita lihat lagi lebih jauh lagi. Kalau saya mau bicara lagi nih ya, dari ayat yang pertama. Di Ayub yang pertama ayat yang kelima dalam begini kan. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Setahu saya zaman dulu yang boleh membakar korban persembahan itu hanya imam, setahu saya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi setahu saya sih hanya imam yang boleh. Ini Ayub yang mempersembahkan. Kita ingat kejadiannya Saul ketika dia mau mempersembahkan satu korban bakaran sebelum dia mulai perang. Dia nunggu Nabi Samuel kan, nggak datang. Dia mempersembahkan korban bakarannya dan Allah marah, Allah murka. Karena bukan haknya dia. Sama seperti Harun yang harusnya yang membakar ukupan itu adalah imam, tapi ini anak-anaknya yang mempersembahkan suatu buah korban yang api yang tidak berkenan. Allah murka juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dosa yang berbahaya. Dosa kesombongan yang sering kita nggak sadar. Oh, saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan, saya kadep, saya pendoa, saya ketua, saya apapun juga. Saya jelas orang benar. Benarkah Anda orang-orang yang benar? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Di akhir sisa tahun ini, yang tinggal beberapa hari, mari kita melihat hati kita lagi. Jika masih ada dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan, bertobatlah. Seperti Ayub berkata dalam Ayub 42. Judulnya saya sudah dibilang, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Anda baca di rumah, Ayub 42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayub menyesal. Dan dia tahu, ketika Allah melakukan sesuatu, itu jelas ada sesuatu yang Allah incar. Dan ada sesuatu yang Allah inginkan dari kita. Yaitu apa? Terakhirnya. Kemurnian Ayub itu yang dicari Allah. Supaya tidak ada lagi tuduhan terhadap Ayub dari iblis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar lebih dalam lagi mengenai Ayub. Mampukan kami, sanggupkan kami, supaya kami jangan jadi orang yang sombong rohani. Karena kami tahu kemuliaan, kebesaran semuanya hanya untuk nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.